Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu. Terkadang kami tidak mengerti begitu dalam Kau mengasihi setiap daripada kami. Tetapi kami percaya oleh karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu semata-mata, kami boleh menikmati kehidupan kami. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memerintah dalam kehidupan kami. Supaya kami bukan hanya mendengar untuk mengerti, tapi kami mendengar untuk melakukan dan taat dan setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap daripada kami. Jadikan hati kami lahan yang subur, supaya bibit benih firman itu boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Kalau secara teologi mungkin banyak pembicaraan mengenai keselamatan. Keselamatan, karena tujuan utama dari kita ikut Tuhan adalah keselamatan. Ada yang ngomong sekali selamat tetap selamat. Ada yang ngomong keselamatan bisa hilang. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai topik dari firman Tuhan, berbicara mengenai mengerjakan keselamatan. Nah, perlu kita semua mengerti bahwa kita ini bukan bekerja supaya kita selamat. Istilahnya gini, kita bukan melayani, bukan cari Tuhan supaya kita selamat. Tetapi Tuhan telah memberikan keselamatan itu kepada setiap daripada kita yang beriman, percaya kepada Yesus. Dan setelah kita memperoleh kasih karunia anugerah. Jadi keselamatan itu kita dapatkan secara cuma-cuma. Bukan kita yang melakukan, bukan kita yang menebus dosa kita sendiri, bukan kita yang berusaha supaya kita ditebus dosanya, tetapi Tuhan telah melakukan semua di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya beriman beroleh keselamatan. Jadi kalau ada firman yang mengatakan kerjakan keselamatanmu, itu bukan berarti kita supaya selamat, tetapi supaya setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita ambil di Filipi 2 ayat 12. Dikatakan, firman Tuhan mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di sini bukan berarti apa? Bukan berarti kita nih harus selalu berbuat baik supaya kita selamat. Tidak, saudara. Tetapi intinya adalah kita telah beroleh keselamatan itu karena kita beriman kepada Tuhan. Nah, setelah kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh karena iman kita, kita harus tetap setia dengan iman kita kepada Tuhan. Jadi mengerjakan keselamatan itu berarti apa? Tetap setia dengan iman kita kepada Tuhan. Dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi kita ini bukan karena kita mau ikut Tuhan, kita bisa ikut Tuhan, enggak. Tapi karena Allah yang telah memilih kita, ketika kita merespon dengan ya Tuhan, aku mau, maka Tuhan memeteraikan rohnya di dalam kita. Dan melalui rohnya itu yang membuat saudara dan saya mampu untuk mengerjakan keselamatan kita. Jadi penting sekali saudara untuk kita mengerti. Jadi kalau kita mendengar pengajaran yang mengatakan, kamu kalau tidak begini kamu tidak selamat, kamu tidak begitu tidak selamat, itu tidak benar. Yang benar adalah keselamatan itu karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia telah menjadi anak domba Allah, menjadi korban yang telah mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya beroleh pendamaian, beroleh penebusan atas segala dosa-dosa kita. Jadi keselamatan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita
yang beriman secara cuma-cuma. Tetapi kita tetap harus mengerjakan. Dengan apa? Tetap setia kepada Tuhan. Nah, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Karena Tuhan telah memeterkan rohnya di dalam kehidupan kita. Maka roh itu yang bekerja dalam hidup kita. Ada 3 bagian Tuhan. Kita harus mengerti apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan nanti ada 3 bagian kita untuk merespon. Bagaimana supaya kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan baik. Pertama, bagian Tuhan adalah firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman Tuhan ini membuat kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan baik. Itu adalah bagian Tuhan melalui firman-Nya. Dikatakan di 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Karena tanpa iman, saudaraku, kalau saudaranya menjadi orang Kristen beragama, orang Kristen yang datang ke gereja, orang Kristen yang melakukan ritual-ritual agamawi, tapi saudara tidak memiliki iman kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Kristus, maka semua itu menjadi sia-sia. Karena tanpa iman, apapun yang kita lakukan adalah sia-sia, saudaraku. Karena hanya dengan iman kita bisa mengalahkan dunia. Dan iman itu akan timbul ketika kita mendengar akan firman Kristus. Di ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semua yang ditulis di Alkitab, saudaraku, ketika kita hidup dengan firman Tuhan, ketika firman itu menjadi hidup dalam kehidupan kita, maka firman itu akan mendidik kita, akan mengajar kita, menyatakan kesalahan, menunjukkan yang mana yang salah, bahkan memperbaiki kelakuan kita. Oleh karena itu sangat penting, saudaraku, untuk kita semua bisa mengambil bagian daripada Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, yaitu apa? Firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita bahkan memperkatakan firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita melakukan firman Tuhan. Bagian yang kedua adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus telah dimeteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita. Saudara boleh percaya boleh enggak, Roh Kudus selalu berbicara kepada setiap daripada kita. Tetapi seringkali kita kurang membuka telinga rohani kita, sehingga ketika Tuhan mengatakan kita tidak mau mendengarkan. Kita lebih berpatokan kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita mau belajar untuk bisa bagaimana mendengarkan pimpinan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bisa menyatakan banyak hal kepada setiap daripada kita. Bahkan bukan hanya pada waktu kita berdoa, saudaraku, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seringkali kalau kita kebiasaan mendengarkan, bertanya kepada Tuhan yang ada di dalam kita. Karena apa? Kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah rumah Allah, bait Allah. Dan Allah Roh Kudus bertinggal di dalam diri kita, menuntun hidup kita, melindungi kita, menyertai kita, dan menghibur kita, menolong, berbicara banyak hal, mengajar banyak perkara kepada setiap daripada kita. Kita harus belajar bagaimana kita bisa mendengar suaranya dan taat kepadanya. Di Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi perbedaan kita dengan orang yang tidak percaya adalah ada roh Tuhan di dalam setiap daripada orang yang percaya. Ketika saudara beriman, Tuhan telah memeteraikan rohnya. Dan roh itu yang selalu berbicara kepada kita. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematiannya adalah roh yang sama yang ada di dalam diri saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku, belajarlah untuk mengambil bagian Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, supaya kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan baik, yaitu mendengar suara Roh Kudus dan taat kepada
Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Karena di 2 Korintus 3:18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya akan membuat kita semua mengalami perubahan setiap saat, setiap hari. Ketika roh itu makin berkuasa atas diri kita, ketika kita makin berserah kepada Tuhan dan mendengarkan suara Roh Kudus, maka Tuhan akan mengubah setiap saudara dan saya makin hari makin menyerupai Tuhan. Mungkin saudara tidak terasa, saudara kalau betul-betul sudah mengalami kelahiran baru, saudara bisa tanya sama orang yang mungkin dulu mengenal Anda. Saudara bisa tanya, oh dulu saya bagaimana? Setelah Anda mengalami kelahiran baru, setelah Anda belajar untuk mendengar suara Roh Kudus, setelah Anda membiarkan Roh Kudus mengubah diri Anda dari hari ke hari makin menyerupai Kristus, maka saya percaya, maka orang yang tahu Anda sebelum lahir baru dengan orang yang sekarang setelah Anda lahir baru, maka dia akan mengatakan, ya saudara, Anda ini telah berubah banyak sekali. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Ketika dari kecil saya adalah Kristen, dari TK, SD, SMP, SMA, saya sekolah di sekolah Kristen. Dan saya belajar agama Kristen. Bahkan di kartu pelajar saya, KTP saya dulu kan KTP ada tulisan agama ya. Itu agamanya Kristen, saudara. Tetapi itu hanya sekedar beragama. Tidak mengalami Tuhan, tidak mendengarkan pimpinan Roh Kudus, tidak beriman kepada Yesus. Tapi hanya sekedar belajar pelajaran agama. Bagaimana agama, ritual agama membuat setiap orang berusaha supaya menjadi orang yang selalu berbuat baik. Tetapi hanya satu, yaitu Yesus. Di mana ketika kita beriman kepada Dia, bukan hanya mengajar kita baik, tapi Dia melalui Roh Kudusnya yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara akan mengubah saudara menjadi orang yang baik. Jadi bukan belajar menjadi orang baik, tapi diubahkan. Ketika kita belajar berserah mendengar pimpinan roh, maka Roh Kudus akan mengubahkan. Tetapi seringkali roh berbicara banyak hal. Bahkan hal-hal kecil pun Roh Kudus berbicara kepada saudara. Baru-baru ini saya akan ulang tahun. Ya enggak baru, sudah lumayan sebulan. Ya. Dan pada waktu ulang tahun itu keluarga saya memberikan surprise kepada saya. Memberikan kado. Ya, surprise sebetulnya surprise buat mereka, tapi buat saya sudah tahu. Karena apa? Roh Kudus berbicara kepada saya. Memang hal sepele, kamu nanti bakalnya dapat ini. Nah, saya cuman konsentrasi dapat, biasanya kado kan cuma satu, ya sudah. Saya dapat kado satu, ternyata benar, saya dapat ya. Ya enggak terlalu surprise ya. Tapi tahu-tahu anak saya ngomong, ada lagi Pak. Tidak boleh tahu, ada lagi. Tapi saya langsung mendengar suara di telinga saya dan saya langsung ngomong sama anak saya, barangnya ini. Dan itu di luar dugaan karena saya juga tidak pernah pikir gitu. Tahu-tahu di BCI aja saya ngomong dan ternyata itu benar. Sampai anak saya itu ngomong sama yang lainnya bahwa dia tidak memberitahu saya. Jadi saya tahu sendiri dan itu adalah karya Roh Kudus. Dan seringkali saudara, ketika saudara belajar untuk bergaul dengan Roh Kudus, maka roh Tuhan, roh yang sama yang ada di dalam diri Kristus yang membangkitkan Kristus dari kematiannya. Roh itu juga yang akan memberitahukan saudara apa yang saudara harus lakukan. Roh itu juga yang menghibur saudara, yang akan menolong, memberkati, melindungi, menyertai saudara. Karena itu saudaraku, baiklah kita belajar untuk bergaul dengan Roh Kudus melalui kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya waktu berdoa, tapi waktu kita berjalan, waktu kita melakukan aktivitas, ajak dia bicara. Bergaulah dengan intim. Yang ketiga, keadaan, circumstances. Jadi Tuhan itu mengizinkan kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita. Dari kita kecil, remaja, anak-anak remaja, dewasa, bahkan menjelang usia lanjut sampai kita rambut putih pun Tuhan tetap menggendong kita dan Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan.
banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu semua, saudaraku, adalah cara Tuhan untuk supaya kita bisa dilatih oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan baik. Di Roma 8 ayat 28-29, firman Tuhan jelas sekali mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan semua hal menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Bahkan Ayub pun, ketika Ayub diizinkan untuk mengalami kebangkrutan, untuk akhirnya keluarganya meninggal semua, cuman istrinya aja yang enggak, terus kekayaannya habis, terakhir dia kena sakit penyakit. Tetapi Tuhan mengizinkan Ayub mengalami itu semua supaya apa? Supaya Ayub pada akhirnya mengerti. Bahkan Ayub mengatakan, kalau dulu aku cuma mendengar mengenai Engkau Tuhan, tetapi sekarang aku sendiri melihat Engkau, mengalami sendiri. Bukan dari kata orang, tapi mengalami sendiri. Jadi seringkali perkara-perkara yang mungkin kurang enak, hal-hal yang kurang tepat, ya mungkin disakiti, kepahitan, ya ditinggal, kalau orang pacar ditinggal pacar, kalau suami istri dicerai, kalau anak mungkin merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Nah, ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saudara, bukan berarti Tuhan tidak tahu, bukan berarti Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan ingin melalui itu, melalui perkara itu, maka kita akan dididik, dilatih, sampai kita bisa makin serupa dengan gambaran Kristus. Supaya apa? Supaya ketika kita mengerjakan keselamatan kita, kita akan menjadi seperti Ayub. Ketika Ayub menyadari, Ayub dipulihkan, kekayaan dipulihkan berapa kali lipat, bahkan dia diberi anak 10. Semua dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya, ketika kita mulai berjalan dengan firman Tuhan, maka firman itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di Amsal 20:30 dikatakan, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Kadang-kadang hinaan, cemooh, kesakitan, itu malahan membuat kita lebih baik, saudara. Karena apa? Dengan itu kita menyadari, dengan itu kita tidak akan mengulangi hal yang sama, dengan itu kita akan lebih berpengalaman, dengan itu kita akan bangkit lagi dan berjalan untuk meraih kemenangan. Di Ibrani 5 ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak Yesus, ya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diteritanya. Jadi kadang-kadang penderitaan itu membuat kita malah lebih taat kepada Tuhan. Seringkali comfort zone malah menjatuhkan saudara dan saya, lebih daripada ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, ketika seperti hari-hari ini di mana pandemi sedang terjadi, bahkan untuk kedua kalinya, saya masih ingat tahun lalu, setahun yang lalu, semua di lockdown. Hari ini, saudaraku, hari ini pecah rekor. Yang kena COVID di Indonesia lebih tinggi lagi perharinya. Tetapi saya percaya melalui penderitaan ini, saudara dan saya akan belajar lebih taat kepada Tuhan. Seperti Yesus melalui penderitaannya membuat dia menjadi lebih taat, belajar menjadi taat dari apa yang telah diteritanya. Di Ibrani 2:10 dikatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Jadi ketika saudara menderita, saudara dan saya menderita, mungkin hari ini kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan bebas seperti sebelum pandemi. Mungkin ketika kita mau beribadah, kita tidak bisa beribadah seperti dulu. Tapi bukan berarti kita malah menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan malah mengajar kita melalui penderitaan,
supaya kita bisa menjadi lebih taat. Seperti Yesus yang dibawa, disempurnakan, yang membawa mereka, memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Demikian pula saudara dan saya. Ketika kita sedang mengalami hal-hal yang mungkin kita pikir kok tidak nyaman, kok tidak enak, tapi percaya firman Tuhan ya dan amin. Tuhan akan mengubah semuanya. Tuhan akan membawa saudara supaya melalui keadaan yang tidak enak ini, saudara akan menjadi lebih taat. Saudara akan sempurnakan, makin hari makin serupa seperti Kristus. Itu adalah 3 bagian Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara saya. Firman Tuhan, Roh Kudus, dan keadaan yang terjadi, penderitaan. Dan ada 3 bagian kita supaya kita merespon semua yang Tuhan berikan dengan baik, saudara. Sehingga kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Yang pertama, kita harus menjaga pikiran kita. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu pusat daripada pikiran, perasaan, dan kehendak, saudara. Jadi misalnya kalau kita berangkat pagi hari, kita bangun dengan pikiran yang tidak enak atau dengan perasaan yang tidak enak, ya, otomatis hari itu kalau kita tidak mau menjaga hati kita, maka hari itu yang terjadi di kehidupan sekitar kita, di kantor, di keluarga, itu akan semua menjadi tidak baik, saudara. Semua menjadi tidak enak. Kalau kita tidak mau menjaga pikiran kita, kalau kita tidak mau menjaga hati kita. Karena pikiran itu adalah bagian daripada hati. Perasaan juga. Kalau marah, perasaan marah kita bawa, orang yang melihat kita pun akan menjadi tidak enak. Karena apa? Mulut kita tidak ada senyumnya, mata kita mata yang penuh dengan kemarahan. Jadi penting sekali untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Di Efesus 4 ayat 23-24 dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi pikiran kita itu sangat penting untuk diperbarui, seperti yang pikiran yang terdapat pada Kristus Yesus. Bukan pikiran dari dunia. Kalau pikiran dari dunia, gampang tersinggung, ya, egois, banyak. Saya bisa ngomong dari A sampai Z, saudara pasti tahu. Tetapi kita harus mengenakan pikiran dan perasaan seperti terdapat pada Kristus. Kita harus menjaga pikiran kita, jangan sampai tercemar, saudara. Malah kita harus memperbarui pikiran kita. Karena pertobatan atau metanoia itu adalah perubahan transformasi dari noia nous, pikiran. Jadi pikiran kita kalau tidak dirubah seperti selaras seperti yang terdapat pada Kristus, itu akan membuat kita ini hidup seperti orang dunia. Di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bukan cuma yang baik, bukan cuma yang berkenan, bahkan sampai kepada yang sempurna. Ketika kita memperbarui pikiran kita, budi kita menjadi selaras dengan pikiran Kristus, kita tahu yang baik, kita tahu yang berkenan, bahkan kita akan diberitahu yang sempurna, saudara. Semua itu dari pikiran. Oleh karena itu jaga pikiran kita, hati-hati dengan pikiran kita. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Penting, saudaraku, untuk selalu berpikiran yang baik, yang positif, yang enak, yang indah. Jadi kita menanggapi segala sesuatu dengan baik, dengan benar, dengan indah, bukan dengan negatif. Ya, positive thinking selalu lebih baik daripada negative thinking. Optimis selalu lebih baik daripada pesimis. Ketika kita menjaga pikiran kita, ketika kita selalu berpikir yang baik, yang positif, maka segala sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya.
Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Ini ayat favorit yang perlu kita hafalkan dan kita renungkan ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil di mata Tuhan, dikatakan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, jangan kumpul sama orang yang salah, tapi kumpullah dengan firman Tuhan, kumpullah dengan Tuhan. Ya, dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi pergaulan kita itu mempengaruhi pikiran kita, saudara. Kalau pergaulan kita salah, pikiran kita juga bisa salah. Kalau kita kumpul sama penggosip, kita akan menjadi orang yang suka gosip. Kalau kita kumpul sama penjahat, kita akhirnya berbuat kejahatan bersama-sama dengan mereka. Kita kalau berdiri di kumpulan orang-orang yang selalu membuat kejahatan, akhirnya kita merasa bahwa kejahatan itulah sesuatu yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari. Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk kita bisa menjaga pikiran kita. Kita harus hati-hati dengan siapa kita bergaul. Amin. Kalau saudara punya pergaulan yang salah, hindari atau pengaruhi pergaulan itu supaya menjadi benar. Mungkin hari ini kita tidak ketemu secara fisik ya, karena pandemi. Mungkin kita ketemu secara sosmed, melalui jaringan WhatsApp atau melalui sosial media yang lainnya. Sama saudaraku, ketika kita grup kita ya, teman-teman kita di sosmed itu juga orang-orang yang salah, maka kita akan terpengaruh seperti apa yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu jaga pergaulan kita ya, bahkan kita usahakan supaya kita yang memberikan pengaruh yang positif di dalam pergaulan itu. Amin. Membagikan firman Tuhan, membuat orang mendengar firman Tuhan, membuat orang merenungkan firman Tuhan. Karena orang yang merenungkan, yang kesukaannya Taurat Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Menjaga pikiran saudara. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ditekankan sekali lagi bahwa kita harus bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Allah melalui firman-Nya. Siang dan malam memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Di Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman Tuhan juga bisa menjaga kehidupan kita, saudara. Ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, bukan cuma firman Tuhan mengubah, tapi dia menjaga kita, mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan ya dan amin. Lakukan dalam kehidupan saudara, maka saudara hidupnya akan berhasil dan beruntung. Amin. Yang kedua, belajar untuk melekat pada Yesus. Karena apa? Karena ketika perumpamannya mengenai pokok anggur, ketika ranting-ranting itu melekat pada pokok anggur, maka ranting itu akan mengeluarkan buahnya. Ketika ranting itu terlepas dari pokok anggur, maka ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah. Di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal
di dalam aku. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi perbedaan saudara dan saya adalah ketika kita beriman dibandingkan dengan orang yang tidak beriman, maka Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dimeteraikan dalam hidup kita. Tetapi pilihan kita adalah untuk melekat kepada Yesus melalui hubungan kita dengan Roh Kudus. Ketika kita melekat pada Yesus, maka kita itu seperti ranting yang mengeluarkan buahnya. Jadi hidup kita akan berbuah. Jadi maksudnya berbuah itu menghasilkan buah yang dinikmati oleh kehidupan di sekeliling kita. Karena apa? Saudara dan saya adalah keturunan Abraham yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Jadi saudara dan saya adalah pohon yang harus menghasilkan buah. Kalau pohon tidak berbuah, maka pohon itu akan dibuang oleh Tuhan. Ranting itu akan dibuang, dibakar. Dikatakan ada kapak akan dikapakkan, ditebangan kepada pohon-pohon yang tidak mengeluarkan buahnya. Tetapi saudara dan saya dipilih untuk kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Dengan mengerjakan keselamatan, dengan melekat kepada Yesus. Supaya apa? Supaya keselamatan yang kita terima bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk supaya diberkatkan kepada bangsa-bangsa. Supaya semua orang mendengar mengenai Yesus. Supaya semua orang beroleh kesempatan untuk menerima, mendengar kabar baik. Beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belajar untuk melekat pada Yesus. Punya saat teduh, punya disiplin rohani. Berdoa, bersekutu, membaca firman, menjadi saksi, dan paling penting adalah punya waktu teduh dengan Tuhan. Sama seperti kalau kita punya pasangan di rumah, kita selalu kumpul dengan pasangan kita. Kadang-kadang kita kumpul berdua, kita tidak kumpul beramai-ramai. Itu adalah waktu teduh, waktu bersama, keintiman, melekat dengan Tuhan. Saudara harus punya kebiasaan untuk melakukan disiplin rohani saudara. Supaya apa? Hidup saudara seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Dan pada waktunya saudara akan berbuah. Pada waktunya buah itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa saudara. Itu adalah yang kedua. Pertama, jaga pikiran kita, hati kita. Kedua, melekat pada Yesus. Dan yang ketiga adalah respon kita terhadap kehidupan. Di Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kadang-kadang penderitaan itu perlu saudara, untuk saudara dan saya bisa bertumbuh. Sama seperti anak kecil, ketika dia bayi, dia belajar merangkak. Dari merangkak dia akan belajar untuk berdiri saudara. Dari berdiri dia akan belajar untuk berjalan. Nah seringkali pada waktu dia mulai berdiri dan dia mulai berjalan, dia seringkali mengalami kejatuhan dalam usahanya untuk belajar berjalan. Dan semakin dia jatuh, semakin dia akan lebih pandai untuk bahkan nanti pada saatnya dia berlari bahkan sampai melompat. Tetapi kalau ketika dia baru jatuh pertama, terus kita sebagai orang tua, terus kita ngomong, sudah jangan belajar berjalan, nanti kamu jatuh terus. Apakah anak kita nantinya bisa berjalan? Tidak bisa. Yang penting adalah ketika jatuh kita tetap bangkit berdiri dan mencoba. Ketika kita mengalami penderitaan, pencobaan, kita tetap tegar, bangun berdiri, mencoba lagi. Bukan seberapa banyak kita jatuh, tapi seberapa sering kita bangkit berdiri. Itu yang lebih penting, saudara. Karena semakin sering kita mengalami pencobaan dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin dengan ketekunan kita, Tuhan akan mengubah kita.
Ya, seperti memperoleh buah yang matang, supaya kita semua menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Karena tanpa pencobaan, tanpa tes, tanpa temptation, tanpa trial, saudara dan saya tidak akan sempurna. Jadi respon kita terhadap penderitaan, respon kita terhadap permasalahan, itu sangat penting. Kalau kita merespon permasalahan sebagai tanda bahwa Tuhan ingin mengangkat kita lebih tinggi, maka ketika kita jatuh, kita akan berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit. Karena bagi orang-orang percaya, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Puji Tuhan. Di Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, saudaraku. Jadi akhirnya apa, saudaraku? Kesengsaraan, penderitaan, segala macam pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita makin tekun. Dan ketika kita tekun, tetap tegar, akhirnya kita menjadi orang yang tahan uji. Dan dari ketahanan itu, kita adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan, saudara. Pengharapan di dalam Kristus Yesus. Pengharapan di mana Tuhan menjanjikan saudara dan saya untuk kita bisa berbuah. Mengerjakan keselamatan bukan untuk kita selamat, mengerjakan keselamatan karena kita sudah diselamatkan Tuhan, tetapi Tuhan rindu supaya semua orang punya kesempatan yang sama seperti saudara dan saya, mendengar mengenai berita baik, kabar baik, Injil, punya kesempatan untuk bertobat, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga melalui kehidupan saudara dan saya banyak orang boleh diselamatkan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, mengingatkan setiap daripada kita bahwa setelah kita mendapatkan keselamatan, bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Bukan untuk menjadi selamat, tetapi untuk supaya orang lain yang belum mendengar boleh mendengar mengenai berita kabar baik itu, boleh punya kesempatan untuk beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kita semua yang sudah Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kami untuk mengerjakan keselamatan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan setiap daripada kita boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.